Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam. Begitu juga nikmat kesehatan dan umur panjang, sehingga pada malam hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan, keistiqomahan untuk terus bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah di masjid dan melanjutkan duduk di masjid menunggu saat isya dan menunggu salat itu juga mendapatkan pahala salat. Apalagi ketika kita berada di masjid, kita tidak lupa niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limuddati iqamati fihi lillahi ta'ala. Niat saya berada di masjid ini dengan niat i'tikaf selama berada di masjid ini hanya karena Allah Ta'ala. Dan juga niat untuk talabul ilm, mencari ilmu khususnya yang berkaitan dengan hidayah Allah, yaitu mengkaji Al-Quran, mengkaji firman-firmannya. Semoga kita kelak mendapatkan hidayah dan syafaat dari Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mentadabburi bersama Surah Yunus ayat ke-24 hingga 26 jikalau waktunya memungkinkan. Bahwasannya 2 atau 3 ayat ini memberikan kita satu gambaran, memberikan kita satu renungan dalam hidup di dunia ini agar kita tidak tertipu daya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita yang sedang berada di dunia sebagai tempat diuji, bahwasannya dunia ini adalah darul bala, tempat kita diuji, dan akhirat wal akhiratu darul jaza, dan akhirat itu adalah tempat kita dibalas. Maka jangan sampai sebagai mukmin dan muslim yang sudah diberikan petunjuknya dalam Al-Quran, kita lalai kemudian kita bersunda gurau, hanya berlebih-lebihan dan lupa terhadap tujuan akhirat kita, dan menghabiskan semua kenikmatan-kenikmatan ini, apalagi melalaikan usia yang tidak seberapa ini dengan hal-hal yang tidak memiliki manfaat dan faedah untuk akhirat kita. Mari kita baca terlebih dahulu ayat ke-24 hingga 26
dari surah Yunus. Semoga bacaan kita diberikan oleh Allah pahala satu hurufnya satu kebaikan, dan satu kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Amin, Allahumma amin. Saya bacakan, bisa nanti mengikuti atau menyimak dari apa yang saya bacakan. Surah Yunus ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة
Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan kepada kita gambaran perumpamaan hidup dunia atau dunia dan seisinya. Dengan firman-Nya, innama mathalul hayatid dunya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia, kama'in seperti air hujan, anzalnahu yang kami telah turunkan atau menurunkannya, minas sama dari langit, fakhtalaqa bihi lalu bercampur dengannya, yaitu dengan air hujan tersebut, nabatul ardi, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, mimma ya'kulun nas, dari apa tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia, sebagaimana kita makan beras yang berasal dari padi, wal an'am, dan juga tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh hewan, sebagaimana rumput-rumputan, tanaman-tanaman yang memang untuk pakan ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, hingga sampai pada sisi bumi telah menampakkan keindahannya, tanaman yang ditanam sudah tumbuh, bahkan sudah siap panen, wazayyanat, dan bumi pun berhias dengan aneka buah dan juga bunga yang telah tumbuh. Wa dhanna ahluha, dan penduduk bumi itu menyangka, annahum qadiruna 'alaiha, bahwasannya mereka nantinya akan bisa memetik hasil panen itu, menguasai buahnya, mengambil bunganya dan lain sebagainya. Ternyata ataha amruna, datanglah padanya keputusan kami, yaitu berupa siksa, berupa azab, musibah, bencana, lailan aw naharan, yaitu pada malam hari, aw naharan atau siang hari. Jikalau waktu malam ketika mereka pada tidur terlelap, tidak tahu ada apa, tahu-tahu sudah berada dalam musibah dan bencana. Aw naharan, ketika mereka sibuk bekerja di siang hari, ternyata ada gempa bumi, ada tsunami, ada ini dan itu, Pak. Faja'alnaha hasida, lalu kami menjadikan dia, yaitu tanaman-tanaman itu, hasidan, bagaikan tanaman yang sudah dipanen, yang sudah disabit. Ka'allam taghna bil amsi, seakan-akan belum pernah ada tumbuhan atau tanaman yang kemarin itu sudah digadang-gadang akan dipanen. Kadzalika nufassilul ayat, demikian itu kami menjelaskan bukti-bukti kekuasaan, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mereka mau berfikir. Ikhwatul iman jemaah sekalian, dari ayat ke-24 ini
kita bisa mendapatkan permisalan dari dunia dan kehidupannya. Bahwasannya hidup di dunia itu sebentar dibandingkan nanti kehidupan di akhirat yang mana abadal abidin, hidup di akhirat selama-lamanya dengan kenikmatan yang selama-lamanya. Dan jikalau kita ini tidak beruntung, maka di akhirat akan masuk neraka yang lama sekali. Maka dunia ini sebagai gambarannya adalah tanaman yang tumbuh kemudian sekaligus mati seakan-akan tidak pernah ditanam. Berarti kalau kita melihat padi sudah siap panen, kemudian kena hama, sudah dirawat 4 bulan, ternyata kopong semuanya, Pak. Misalkan kita juga menanam tanaman yang sudah kita rawat sekian hari, sekian bulan, lalu kita berharap dari tanaman itu bisa kita nikmati, ternyata kena bakar atau terkena hama tikus, lalu kita zonk, tidak dapat apa-apa. Sesingkat itu hidup itu. Perumpamaan kehidupan dunia itu sesingkat sebagaimana tanaman yang mana ketika ditanam umurnya bermacam-macam, ada yang sekian hari, ada yang bahkan tanaman itu hanya berumur tidak sampai sehari. Ada juga yang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jikalau tanaman itu bisa dinikmati, masihlah oke, alias ada yang dirasakan. Namun ketika dirawat sekian lama, kemudian digadang-gadang sebagai nanti bekal di hari tua, ternyata dunia itu hilang sama sekali. Betapa kecewanya para pemuja dunia. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, kalau kita hidup diajarkan oleh agama ini, dalam doa khususnya, untuk tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama kehidupan. Sampai dalam doa kita diajarkan berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan utama dan juga humum yang besar dalam diri kami. Kenapa demikian ikhwatal iman? Karena perbedaan kita dengan orang yang tidak beriman itu adalah dari cara pandang kita melihat dunia. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman lalu mendedikasikan hidupnya semuanya 100%, 90% untuk mencari dunia, itu wajar karena dia tidak ada bimbingan dan arahan seperti itu. Tapi kalau ada orang Islam hidupnya itu tertipu daya dengan dunia, itu baru tidak wajar. Misalkan dia demi untuk mendapatkan harta menghalalkan segala cara, demi untuk mendapatkan kedudukan yang dia inginkan sebagai bentuk dari keduniaan, dia mendolimi pada sesama manusia. Apalagi gara-gara pekerjaan lupa akan kewajiban, gara-gara pekerjaan meninggalkan kewajiban sholatnya. Yang aneh lagi, dia bekerja tetapi lupa akan kewajiban nafkahnya, padahal penghasilannya juga ada. Ikhwatul iman jemaah sekalian,
Di sini gambaran ini agar mempermudah kita mentasawurkan, oh berarti dunia itu adalah mata'ul hayatid dunya. Sifatnya kalau tidak hilang maka dia akan rusak. Contoh ya, kalau yang baru-baru ini, kalau kita lihat berita sekarang sedang heboh itu di Amerika, yang mana kebakaran di LA ya, di Los Angeles itu hektaran ludes dalam beberapa hari. Bahkan rumah-rumah mereka yang dibangun mungkin puluhan ratusan tahun, hanya hitungan hari sudah hilang. Dan itu gambarannya mirip dengan yang kita baca pada ayat ke-24 ini. Bagi orang yang hanya menjadikan dunia ini tujuan hidup, itu pasti stres. Pasti orang tersebut akan merasakan gairah hidupnya sudah terenggut, karena tujuan utama hidupnya sudah hangus. Maka kalau urusan dunia itu semakin dicintai, semakin digenggam dengan erat, maka semakin sakit hati ketika dunia itu diambil paksa, bahkan hilang begitu saja dari genggamannya. Kalau kita ingin merujuk kepada surat Al-Imran ayat ke-14, rangkuman dunia itu ada pada 6 perkara, di mana Allah menjelaskan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan keindahan dunia itu sehingga orang condong kepadanya, nafsunya condong kepada dunia itu. Setidaknya ada 6 perkara itu. Yang pertama adalah wanita, al-banin, keturunan, wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah, emas dan perak yang bertumpuk-tumpuk, dengan kata lain untuk saat ini bisa dikonversikan ke uang. Kemudian juga wal an'am wal khailil musawwamah, kuda yang bertanda alias kendaraan yang mewah, wal an'am, ternak, wal harth, dan ladang atau tanah ya. Maka di sini Pak, orang rata-rata berlomba-lomba menghabiskan hidupnya itu, sampai kadang nyicil rumah ini sudah mengandung riba, nyicilnya 20 tahun, pensiun dulu baru lunas. Berat juga ya. Jadi selama 20 tahun kita kecipratan dosa riba. Padahal habis itu mati, rumahnya hampir ambruk, diambil sama ahli waris. Begitu. Yang repot ketika sudah pada puncak karirnya, bergelimang harta, bergelimang dosa. Ketika sampai pada puncak karirnya, di kedudukan tertingginya, justru keistiqomahannya berubah. Yang dulunya baik, setia dengan istri, setelah dia punya harta, kedudukan, jabatan, istrinya dikhianati. Entah itu ditempeleni, entah itu selingkuh dengan wanita lain, pokoknya begitu Pak. Itulah gambaran dunia itu. Padahal istri itu sendiri, wanita itu sendiri, bisa jadi menjadi dunia. Yang dikatakan kullu ma yushghiluka an dzikrillah
fawad dunya, setiap yang melalaikanmu dari beribadah kepada Allah, berbuat taat kepada Allah, maka itulah hakikat dunia. Misalkan punya anak, kok gara-gara anak ini kita ini bermaksiat kepada Allah, maka itu dunia. Misalkan punya istri, gara-gara ingin mencari kebahagiaan istri itu kita bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah dunia. Sebaliknya, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah hiasan dan sebaik-baik hiasan adalah istri yang solehah. Dalam riwayat lain, ad-dunya mata wa khairu mata'iha az-zawjus salih. Dunia itu hiasan dan sebaik-baik hiasan adalah suami yang soleh. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, karena dunia ini penuh dengan tipu daya, dan kita bisa lihat dalam urusan judi saja Pak, itu kan orang yang maghrur, orang yang jatuh pada perjudian itu adalah orang yang benar-benar tertipu daya oleh dunia. Makanya Islam itu menjadikan dosanya judi itu adalah bagian dari dosa besar. Tidak pandang bulu apakah judinya itu adalah dengan kasino yang kelas internasional, atau judinya adalah tingkat ecek-ecek yang judi online mungkin 50.000, 30.000 gitu. Itu dunia itu. Dan hakikat dunia yang melalaikannya itu diantaranya. Maka dari itu ikhwatal iman jamaah sekalian, ketika orang itu merasa saya akan kaya kalau ikut judi ini misalkan, itu sudah hakikat tertipu. Kenapa di Islam juga diharamkan itu? Karena kita biar tidak tertipu oleh permainan dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika meletakkan kita di dunia, mengundang kita di dunia itu sebenarnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yaitu beribadah kepada Allah, sehingga setiap yang kita lakukan jikalau bernilai ibadah, maka itu sebenarnya akhirat. Walaupun dohirnya dunia, seperti orang bekerja membanting tulang cari uang, tapi ketika uang yang dihasilkan dari bekerja itu untuk menafkahi istri dan anaknya, untuk dia salurkan pada sesuatu yang halal, untuk dia juga berbagi dengan orang yang membutuhkan, itu hakikatnya dia sedang mengumpulkan akhiratnya melalui hidup di dunia. Namun sebaliknya, yang mana mereka ini di dunia ini hanya berfoya-foya, hidupnya itu tidak ada manfaatnya, jangankan ke orang lain, untuk dirinya sendiri tidak ada manfaatnya, maka dia sudah terperdaya oleh kehidupan dunia itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, kadzalika nufassilul ayat. Yang demikian itu dengan perumpamaan tanaman yang tumbuh kemudian sekali waktu langsung hangus begitu saja, atau apa hal benda yang kita rawat lalu hancur begitu saja dengan cepat, bahkan orang ini tak mampu lagi menyelamatkan. Dan itu menunjukkan bahwasannya Malik yang sesungguhnya, Raja pemilik alam semesta yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk kehidupan dunia ini yang mana nantinya Allah akhiri dengan adanya yaumul akhir, yaitu yaumul qiyamah. Kadzalika nufassilul ayat, demikian kami menjelaskan ayat-ayat kekuasaan kami, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mereka mau berfikir. Wallahu, dan Allah, yad'u ila daris salam, dia mengajak, menyeru kepada rumah kedamaian, yang mana Darussalam ini yang dimaksudkan adalah surga. Dan ada yang menafsirkan bahwasanya as-salam itu adalah salah satu sifat Asmaul Husna
yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksudkan wallahu yad'u ila daris salam, Allah mengajak kita menuju ridhonya, menuju surganya yang sudah disiapkan. Surga itu sejak saat ini, bahkan sejak saat lalu. Uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan kita diperintah secara jelas, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang sangat luas. Surga itu ya, luasnya seperti langit dan bumi, belum lagi lebarnya, panjangnya itu. Yang mana surga itu uiddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa yahdi, dan dia Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maka di sini kita dalam salat selalu minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Dalam tafsirnya di sini disebutkan mustaqim, ila siratim mustaqim, itu diantaranya adalah menuju Islam, ya. Bahwasannya ada juga as-sirat al-mustaqim qil kitabullah. Maksud dari siratal mustaqim itu adalah petunjuk, yaitu kitabnya Allah, Al-Quranul Karim, ya. Ada juga bahwasannya siratal mustaqim di sini maksudnya adalah Islam, karena innad dina indallahil Islam, hanya agama Islam yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Kalau dalam urusan mengajak ini Pak, umum. Makanya dikatakan dalam tafsir Al-Qurtubi itu amma bid-da'wati izharan li hujjatih. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru ke seluruh hamba-hambanya itu untuk menuju kepada ridhonya, menuju kepada surganya. Namun di sisi lain, kita sebagai manusia ini diberikan potensi untuk memilih. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Adanya nafsu yang dititipkan dalam hati kita, dalam diri kita ini adalah bagian dari potensi kita memilih jalan yang lurus, potensi kita memilih hidayah dari Allah, atau bahkan memilih kesesatan itu sendiri. Maka dari itu Allah memberikan bekal berupa akal fikiran kita, berupa fitrah kejiwaan kita, berupa para nabi dan rasul-rasulnya, dan juga puncaknya yaitu Al-Quranul Karim sebagai petunjuk dan hidayah bagi mereka yang mau menjemputnya. Wa khassa bil hidayah istighna'an an khalqih. Dan Allah itu memiliki hak prerogatif dalam urusan hidayah agar menunjukkan bahwasannya Allah itu sebenarnya tidak butuh kepada hamba-hambanya, yaitu khususnya kita ini. Sehingga dikatakan dalam diskusi itu, andai saja seluruh manusia ini beribadah kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa, maka itu tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebaliknya, andai semua hamba Allah ini menjadi orang yang fujur, menjadi orang yang
bermaksiat kepada Allah itu pun tidak akan mengurangi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sudah diajak lalu dia memilih kepada kesesatan lalu Allah tidak memberikannya hidayah, yaitu menunjukkan Allah tidak butuh sama orang itu, Pak. Begitu. Jadi kalau kita itu ada orang yang murtad begitu ya. Apalagi orang ini adalah tokoh, orang ini adalah orang yang berpengaruh, kita tidak usah terlalu sedih sedan itu gitu saja. Itu justru menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah yang tidak butuh terhadap hambanya. Jangan seakan-akan, aduh emangnya dia itu kan orang berpengaruh gini. Seakan-akan Allah kok butuh sama dia. Tidak butuh Allah itu sama hambanya ini, Pak. Justru kitalah yang butuh. Sehingga kenapa hidayah itu perlu dijemput, kenapa hidayah itu perlu diusahakan, dan diantara agar hidayah itu tetap dalam hati kita, kita berusaha untuk beristiqomah dalam keimanan kita, beristiqomah dengan amalan-amalan soleh kita, termasuk dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, merenungkan apa-apa yang Allah firmankan, kemudian juga beristiqomah dalam setiap kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk ayat ke-26. InsyaAllah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya berkaitan juga dengan ayat ke-27. Mungkin ada yang mau menambahkan atau bapak-bapak, ibu yang mungkin memberikan pertanyaan, monggo dipersilakan. Terkait dua ayat ini ataupun tidak berkaitan juga tidak apa-apa. Punten. Sampun nggih. Alhamdulillah, semoga dua ayat ini memberikan kita motivasi hidup dan tahu akan tujuan hidup kita, sehingga kita ini jangan sampai bersedih gara-gara perkara yang dominan dunianya. Jangan sampai kita ini bahagia kalau bahagia itu ternyata menjerumuskan kita kepada tertipu daya dengan dunia. Maka sedih dan senang kita harus selalu berkaitan dengan akhirat. Kita merasa senang, ya Allah senang sekali hari ini sholat saya tepat pada waktunya, bisa sholat di awal waktu berjamaah di masjid, lalu merasakan kehusyukan yang luar biasa. Itu perlu kita bahagia. Maka dari itu kita tidak melupakan dunia, tapi tidak menjadikan dia sebagai tujuan utama. Harus dibedakan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman, orang kafir itu dibuat percontohan. Dalam akhir surat Al-Imran itu Allah berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan engkau tertipu daya dengan banyaknya dunia yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, yang dia ini dohirnya seakan-akan bahagia. Karena apa, Pak? Karena dunia itu hina di mata Allah. Maka Allah berikan kepada siapapun yang dia mau, dia berikan kepada siapapun yang dia getu dalam mengambilnya. Namun urusan hidayah, nikmat solat, nikmatnya sedekah, istiqomahnya beramal soleh, itu apalagi nikmatnya iman dan Islam, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Apalagi nikmatnya qiyamul lail. Sampai-sampai ya ada orang itu merasa kalau dirinya tidak dicintai Allah karena harta yang dia dapatkan sedikit. Sampai-sampai ada yang merasa,
kok itu orang kafir kok kaya-kaya ya, saya yang beriman, sholat, puasa, zakat kok gak suge-suge, opo kafir dhisik baru suge. Nah itu tuh bahaya itu omongan seperti itu. Kenapa? Karena dia mengukur kasih sayang Allah itu dengan harta benda. Justru saya mendapatkan jamaah itu ada yang curhatnya begini, alhamdulillah Ustaz, saya sekarang istilahnya sudah benerlah beragama itu. Ketika dulu saya banyak duit, ternyata justru banyak main perempuan, katanya begitu. Ketika tidak ada duit baru dia istiqomah gitu. Ada juga yang mengatakan ujian keimanan itu Ustaz bagi laki-laki kalau sudah pegang mobil bagus itu ujian keimanannya luar biasa. Bisa jadi ketika dia belum pegang mobil tidak ada cewek yang godain, Pak. Pas pegang mobil bagus, banyak cewek yang ngajak pulang bareng gitu. Bahkan mau ditemanin sampai kemanapun dia pergi. Nah, itu ujiannya sebagian besar. Bisa jadi kita itu memang diberikan harta yang sedikit itu karena Allah Maha Tahu. Kita tidak membutuhkannya, justru kalau dikasih berlebihan seperti itu, justru kita tersesat kemana-mana. Ada kan Pak? Dulu ketika miskin, tidak pernah dia ikut judi. Pas dia dapat warisan duit banyak, aktif dia ikut sabung ayam, judi ini dan itu. Akhirnya waktu kejadian sabung ayam dikejar polisi, bawa duit sekebok, loncat ke sungai, mati dia gara-gara duitnya banyak. Dulu waktu gak ada duit aman hidupnya. Itu Pak, itu gambarannya begitu. Sama dengan anak muda, ketika dia pegang uang sesuai dengan kebutuhannya, ya, dia tidak neko-neko. Pas pegang dikasih lebih dari kebutuhannya, mikir yang mau dugem, mau beli narkoba, main ini dan itu. Itulah Pak, itulah kadang Allah itu Allah itu mengetahui apa yang kita butuhkan. Dan kadang Allah memang tidak berikan kepada kita karena kita memang belum tentu kuat ketika memang itu diberikan dalam urusan dunia. Maka kita ini bahagia kalau kita ini merasakan nikmatnya qiyamul lail. Itu bahagia yang betul. Bahagia, ya kita juga bahagia misalkan dikasih uang banyak tapi juga sholatnya tetap khusyuk. Wah itu berarti bagus. Dunia itu tidak membuat dia bergeser dari tujuan akhiratnya. Misalkan dia kaya, rajin sedekah, rajin zakat, tapi juga rajin ke masjid, juga rajin sholat, sama lah kayak sahabat-sahabat ahli surga yang 10 dan 9 diantaranya memang orang kaya, tapi kekayaannya tidak membuat dia lalai gitu. Justru semakin dia kaya, semakin dia memperbanyak amal-amal solehnya. Itu yang benar-benar yang luar biasa keren. Tapi tidak semua makomnya orang seperti itu. Maka nikmati prosesnya, jangan sampai tertipu dengan dunia. Semoga kita diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam bimbingannya. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kurangan, semoga bermanfaat. Khususnya bagi menyampaikan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.